Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan agroklimatologi, judul praktikum kemiringan lahan. Nama Rahmana Takia, NIM 2502072. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Prodi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang kemiringan lahan merupakan faktor yang perlu diperhatikan pada saat penyiapan lahan pertanian. Tingkat kemiringan lahan memberikan dampak terhadap laju aliran permukaan dan erosi. Lahan yang miring memiliki potensi terjadinya kerusakan tanah akibat erosi, sehingga menyebabkan turunnya kandungan bahan organik tanah yang diikuti dengan berkurangnya kandungan unsur hara, serta ketersediaan air tanah bagi tanaman. Salah satu usaha untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi yakni penggunaan LCC atau Legume Cover Crops. Tanaman penutup tanah memegang peranan penting dalam mempengaruhi aliran permukaan dan erosi yang terjadi terutama pada lahan atau area perkebunan yang baru dibuka. Tanaman penutup tanah dapat melindungi tanah dari proses penghancuran agregat oleh hujan dan menurunkan aliran permukaan. Penggunaan LCC menggunakan salah satu cara yang tepat untuk memperbaiki atau menjaga kesuburan tanah dengan menekan gulma yang ada, mengurangi laju erosi, dan meningkatkan ketersediaan bahan organik dalam tanah. Kemiringan lereng merupakan ukuran kemiringan lahan relatif terhadap bidang datar yang secara umum dinyatakan dalam persen atau derajat. Lahan pertanian yang mempunyai kemiringan lebih dari 15 derajat dapat lebih mudah rusak. Pada penelitian ini digunakan nilai 2,5 pada penentuan kemiringan normalisasi. Proses implementasi sistem pendukung keputusan menggunakan adopsi linear programming dalam penentuan sudut kemiringan lahan, rotasi kemiringan lahan, dan menentukan perlu atau tidaknya normalisasi pada input citra tersebut. Tujuan praktikum: 1. Mengetahui cara mengukur kemiringan lahan di lapangan. 2. Menentukan tingkat kemiringan lahan dalam persen atau derajat. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada alat tulis, klinometer, dan altimeter. Cara kerja yang pertama yaitu hidupkan tombol on off jika ingin menggunakannya, terus klik lama supaya mengetahui data Celsiusnya berapa dan mdpl-nya berapa. Langkah kerja yang kedua yaitu posisikan tubuh dengan stabil. Pilih titik pengamatan yang memberikan pandangan jelas ke arah puncak objek. Pegang klinometer sejajar dengan mata, intip melalui lubang bidik, dan arahkan garis pandang tepat ke bagian puncak objek yang ingin diukur. Ukur jarak dan tinggi pengamatan, yaitu dari tempat berdiri dasar objek yang sedang diukur. Jangan lupa mengukur tinggi badan hingga sendiri batas mata. Hitung ketinggian objek, gunakan rumus perbandingan trigonometri dasar untuk mencari tinggi objek dari mata dengan rumus H sama dengan tan dikali tinggi total objek dihitung dengan menambahkan sekali 100. Hasil yang didapat yaitu awal arah mata angin 350, suhu derajat Celcius 39,0, suhu F 103,3, tekanan udara 1101,3, mdpl 83, kemiringan lahan 23% atau agak curam. Hasil akhir arah mata angin 359, suhu derajat Celcius 35,7, suhu F 97,0, tekanan udara 1002,7, mdpl 92. Pembahasan kemiringan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses drainase, aliran permukaan, dan erosi yang pada akhirnya menurunkan kualitas tanah. Mujio et al. 2021 menjelaskan bahwa intensitas penggunaan lahan, terutama pada pertambahan jumlah penduduk yang begitu cepat, telah memicu peningkatan kebutuhan lahan
untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia, seperti konversi lahan hutan untuk pengembangan kelapa sawit, kakao, cengkeh, pembukaan sawah baru, atau industri pertambangan. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dapat mengakibatkan penurunan kualitas tanah, yakni kapasitas tanah untuk mempertahankan produktivitas dan memelihara lingkungan yang sehat untuk kehidupan manusia. Kesimpulan berdasarkan hasil praktikum yang didapat, lahan yang dijadikan sebagai lahan praktikum termasuk dalam kelas kemiringan lahan agak terjal dengan relief bergelombang. Alat yang digunakan klinometer dan altimeter. Berikut ada daftar pustaka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.